Apa sih urgensinya kiai itu membongkar-bongkar nasab para habaib atau alawiyin? Ini sama saja dengan menggiring umat untuk menjauhi ahlul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, para subscriber, sahabat-sahabat sekalian. Di suasana Idul Fitri ini, mari kita fitrihkan juga pikiran kita terkait dengan berbagai hal yang sedang mengemuka, baik di alam nyata maupun di alam maya. Terutama dalam dunia media sosial yang saat ini sedang dihangatkan masih persoalan nasab habaib. Yang mana hal ini bermula, setahu saya, dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang kiai muda Nahdlatul Ulama yang produktif menulis kitab, dan beliau juga seorang ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Dalam beberapa edisi yang lalu kami telah mengurainya. Artikel beliau referensinya cukup dan ditulis dengan metodologi yang baik. Namun demikian kemudian menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Nah, karena dalam suasana fitri, kita fitrikan saja. Hal ini saya sampaikan demi untuk menjawab beberapa komentar dan pertanyaan serta pernyataan. Ada yang mempertanyakan, apa sih urgensinya kiai itu membongkar-bongkar nasab para habaib atau alawiyin? Bukankah kiai-kiai kita dari dulu menerimanya, tidak ada yang mempersoalkan? Kedua, juga dalam komentar di kanal ini ada yang langsung menohok dengan kata-kata yang menurut saya tidak semestinya. Tapi ya begitulah kalau ada di media sosial ya. Ada juga yang langsung mengatakan bahwa kiai ini atau pernyataan ini sama saja dengan menggiring umat untuk menjauhi ahlul bait dan berbagai halnya. Mungkin dua ini yang coba saya komentari. Yang pertama, apa sih urgensinya? Saudaraku sekalian, kebetulan saya pencinta sejarah dan tentu berusaha untuk senantiasa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta disampaikan dengan berbagai cara. Satu diantaranya adalah selain berselawat, juga dengan berusaha memurnikan ajaran beliau serta hal-hal yang berkenaan dengan beliau, termasuk sejarah dan nasabnya, karena nasab berkelindan atau berkait erat dengan sejarah. Dengan berusaha memurnikan sesuatu yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, menurut hemat kami akan membuahkan keindahan dan menghilangkan sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau terkait dengan nasab, sudah umum kita ketahui, loh kok dia itu ngaku turunan Nabi, ngaku zuriyah Nabi, bahkan kemana-mana mengklaim bahwa darahnya adalah darah Nabi, tapi kelakuannya kok jauh. Nah, ini kan sama saja perkataan seperti ini jadi tidak mengenakkan atas Nabi kita. Maka menurut saya urgensinya di mana? Pertama, sebagai sebuah keilmuan adalah hal wajar untuk selalu ditelisik. Dalam hal ilmu apa saja. Ilmu fikih juga sama kan? Ilmu Al-Quran juga sama. Kita tahu dulu ada qiraah sab'ah, kemudian setelah diteliti ulang sekarang jadi qiraah 10. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis. Begitu juga dengan ilmu sejarah. Teman-teman lama yang sudah mapan ternyata setelah ada penelitian baru jadi berubah. Begitulah ilmu. Dan begitu juga dalam ilmu-ilmu eksak. Maka yang namanya ilmu tidak akan pernah berhenti selama masih mau diteliti. Disinilah menurut hemat kami hal yang baik, selain untuk memurnikan sejarah dan nasab Nabi dari hal-hal yang mungkin dinilai tidak baik. Kedua, bagian dari dinamika keilmuan yang selalu berkembang. Kemudian pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan di Kiai Imaduddin itu sama saja dengan menjauhkan umat dari ahlul bait, ya ini sangat tidak beralasan. Malah berbalik menurut saya. Kenapa? Istilah ahlul bait saja itu sekarang kan
tercampur aduk. Bahkan ada oknum Habib lah barangkali yang kemana-mana mengaku diri sebagai ahlul bait. Padahal ahlul bait itu siapa? Banyak pendapat ulama seperti yang pernah kami bahas tempo hari dengan Ustadz Somad. Kami masih menggunakan 2 hadis dalam satu kitab, itu sudah berbeda. Kemudian yang ditayangkan kemarin apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Yahya Holil Stakuf seperti itu. Jadi ada ahlul bait, ada ahlul Muhammad, ada al-dzurriyyah Nabi, ada itrah Nabi. Ini saja mungkin tidak banyak yang mengetahui kok tiba-tiba ada orang yang mengklaim diri sebagai ahlul bait. Lalu kalau dari pernyataan untuk menjauhkan ahlul bait, berarti Habib-Habib hari ini adalah ahlul bait. Kan begitu gampangannya. Padahal yang disebut ahlul bait ada kriteria tersendiri, ada pendapat tersendiri. Jadi tidak ke sana. Bahkan menurut hemat saya, ini malah satu upaya agar kita mendekatkan diri kepada ahlul bait yang sesungguhnya, tidak hanya asal-asal kepada orang yang mengaku sebagai ahlul bait. Ini mohon maaf, menurut analisa saya seperti itu. Dan alhamdulillah pula dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini, kemudian walaupun belum total, telah melahirkan diskursus ilmiah karena banyak sahabat-sahabat yang punya kitabnya dan pintar baca kitab kemudian ikut juga membahas. Kalau sekarang ini hanya menyampaikan melalui medsos karena mungkin masanya. Jadi penyampaian sesuatu untuk menolak sesuatu atau menerima sesuatu masa-masa lampau sudah terbiasa. Biasanya kitab dijawab dengan kitab, kitab disetujui oleh kitab masa lalu. Sekarang ada juga dengan masih artikel dengan tulisan ya, kitab masa kini, ada juga dengan video atau medsos lah. Jadi ini jangan dianggap sesuatu yang berlebihan, asal yang menyampaikan tidak berlebihan, karena sudah terbiasa sanggah menyanggah selama sifatnya masih mencari titik temu yang baik. Dan dari sejumlah sanggahan terhadap Kiai Haji Imaduddin, dari apa yang saya baca, mulai dari dimuat di media online, termasuk dari media online-nya RMI Banten, kemudian MUI dan Nahdlatul Ulum sendiri, termasuk di beberapa kanal YouTube, saya lihat tampaknya yang mengkanter atau yang menyanggah Kiai Haji Imaduddin masih belum cukup kuat referensinya. Contoh misalnya, Kiai Haji Imaduddin itu kan menelisik dari kitab nasab abad ke-5, 6 dan seterusnya. Yang menjadi persoalan ini kan pada Imam Ahmad, pada Sayyid Ahmad bin Isa. Sayyid Ahmad ini seperti yang pernah kami ulas, beliau memiliki putra 3. Dari 3 putra ini tidak ada yang bernama Abdullah. Tetapi di kitab nasab-nasab berikutnya kemudian ada bernama Abdullah, lalu bernama Ubaidillah. Lah, di sini ada yang menyanggah. Di situ Imam Fakhrul Razi hanya menyebut 3 nama. Bukan berarti Imam Ahmad hanya memiliki 3 anak, masih memungkinkan punya putra lain, mungkin juga dengan istri lain. Ini menurut saya adalah jawaban yang tidak ada dasar, kecuali dalam penjelasan Imam Fakhrul Razi mengatakan hanya 3 seperti ini, tapi dalam kitab ini ada buktinya ini. Nah, ini yang belum ada kan. Malah ada sanggahan menggunakan kitab Bahrul Ansab. Ternyata kitab Bahrul Ansab ini dicurigai keabsahannya. Kemudian ada juga yang di kolom komentar kami disuruh baca kitab Abnaul Imam Fil Musra' Wassam Al Hasan wal Husain. Ternyata kitab ini juga dipersoalkan. Kalau dalam tulisannya Kiai Imad itu mungkin dalam tanda petik ya disebut sebagai kitab palsu, artinya tidak bisa menjadi hujah untuk mematahkan argumen yang disampaikan oleh Kiai Imad. Dan hal ini mohon maaf ya, jangan dianggap saya ini menjadi pendukung Kiai Imad. Saya tidak kenal beliau, dan dalam hal ini lebih kepada saya mengajak kita semua termasuk diri saya untuk berpikir jernih, berpikir fitri bahwa ini adalah ranah keilmuan, bahwa ini diskursus ilmiah. Maka apa yang disampaikan yang bersifat ilmiah dijawab pula secara ilmiah. Apakah yang disampaikan Kiai Imad ilmiah? Menurut hemat kami dari apa yang kami pelajari seperti itu. Lantas kalau demikian, apakah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu sebuah kebenaran mutlak? Sudah valid betul? Ya tidak begitu bos. Ini adalah diskursus ilmiah. Saya secara pribadi hanya menilai dari metodologi penulisan beliau, referensi yang beliau pakai, cara penyampaian kalimatnya. Tidak meledak-ledak seperti yang mengkanternya, yang kemudian ternyata gagal kanter gitu.
Ini mohon maaf, bukan merendahkan. Dan hal yang juga perlu digarisbawahi apabila kita mendengar ceramahnya yang juga saya tampilkan di kanal ini, beliau antara lain mengatakan, apabila ada orang mengaku keturunan Nabi tapi menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, laporkan. Tetapi apabila ada orang mengaku keturunan Nabi, dia menyebarkan kebaikan, mengajak umat untuk kebaikan, itu adalah perbuatan baik. Perkara ngaku keturunan Nabi, urusan dia dengan Allah. Perbuatan ngajak kebaikannya adalah sebuah kebaikan. Di sini kalau kita cermati, Kiai Haji Imaduddin memilah antara nasab yang dikritisi dengan perilaku person masing-masing. Kita tahu kan, walaupun ada 1, 2, 3 oknum Habib yang suka pamer nasab, kemudian bicaranya kadang-kadang saya sendiri mikir, tetapi juga tidak sedikit Habib-Habib yang soleh, yang rendah hati. Maka dari itu, di akhir perjumpaan kali ini, saya mengajak kita semua untuk memfitrihkan pikiran kita. Lagi-lagi ini adalah diskursus ilmiah, dan alhamdulillah sudah melahirkan banyak tanggapan-tanggapan yang menurut saya sudah cukup ilmiah dari beberapa sahabat yang memang mumpuni dan mempunyai kitab-kitab nasab. Harapan kami sekali lagi mudah-mudahan terjadi diskusi ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Robito Alawiyah agar kita mendapatkan saripati dari diskursus ilmiah ini. Salam hormat buat semuanya, buat para habaib, buat Kiai Haji Imaduddin, kepada para pendukungnya dan keluarga besar Banten, keluarga besar Wali Songo yang kemarin sempat tersentil. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Harapan kami sebagai rakyat kecil adalah keindahan dalam balutan keilmuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.